Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Lia Khalifah. Dan pastinya di channel aku ya, channel Siti Lia Khalifah. Dan apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman nih yang baru saja bergabung di channel aku ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal ya. Oke, teman-teman, kali ini aku lagi jalan menuju ke kebun ya. Aduh, nyamuk banyak loh. Tuh, ini ada pokok talas. Kita lewat ya. Iya. Oke, kita jalan lagi. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ditanamin sawi hijau ya teman-teman. Tapi karena curah hujannya sangat tinggi akhir-akhir ini, jadi setiap ditabur itu kena hujan terus jadinya hilang. Setiap ditabur lagi hujan terus hilang. Gitu teman-teman. Ya, jadi makanya harga sayur tuh sekarang lagi mahal-mahalnya ya. Oh ya Allah, kaget aku. Jadi harga sayur tuh lagi mahal ya teman-teman. Nah, aku mau ke kebun buncis kali ini ya teman-teman. Nih, ini itu kebun buncis. Tuh, tadi aku udah makan buncis soalnya udah ditumisin buncis gitu teman-teman. Jadi ini suasana sore dan aku mau ke kebun buncis ya. Nah, ini buncisnya udah pada berbuah ya teman-teman tuh. Udah pada berbuah. Tuh, ini juga bunganya Masya Allah banyak banget bunganya ya teman-teman. Tuh, ini bunga-bunga buncisnya. Dan ini buah-buah buncisnya ya teman-teman. Tuh, jadi agak sedikit ada keungu-unguan gitu ya buncisnya. Kalau biasanya kan yang aku posting itu buncisnya itu mulus gitu ya, nggak ada yang keungu-unguan gitu ya teman-teman. Tapi ini juga sebenarnya ada yang mulus juga tuh, tanpa keungu-unguan kan. Nah, jadi pohon buncis yang ini tuh dia tuh tahan sama kayak hujan, badai tuh tahan ya teman-teman. Biasanya tuh buncis kalau udah kena hujan terus-terusan tanpa henti, otomatis dia bakalan kayak lonyet gitu teman-teman. Nah, tapi kalau bibit buncis yang ini dia tuh tahan gitu terhadap cuaca yang ekstrim gitu. Nah, jadi kemarin itu buncisnya itu ditumpang sari dengan bayam loh teman-teman. Nah, ini ada buktinya bahwasanya buncisnya itu ditumpang sari dengan bayam nih. Bayam masih ada dan belum dicabut. Dan kebetulan juga kemarin tuh harganya juga alhamdulillah ya, bayamnya kena harga juga. Yang biasanya itu 3.000, 2.000, kemarin tuh ada sekitar 8.000-an gitu loh teman-teman, alhamdulillah. Jadi walaupun kita tumpang sari dengan sayuran apa aja bisa ya teman-teman. Buktinya aja ini ditumpang sari dengan bayam, buncis dengan bayam, dan akhirnya buncis juga bisa berbuah juga gitu. Terus bayamnya juga udah selesai dipanen, udah bersih. Tinggal 1-2 ini yang belum dicabutin ya teman-teman. Soalnya kemarin nih pasti masih kecil banget, jadi nggak dicabutin gitu teman-teman. Tuh, ini tuh namanya, kalau itu karat ya teman-teman. Kalau orang kami bilang ini bayamnya berkarat gitu. Nah, kalau bayam berkarat ini biasanya itu kalau lagi harga murah orang nggak mau. Kalau misalkan lagi mahal, it's okay lah ya kan teman-teman. Oke. Tuh, jadi udah kayak dinaikin bedeng gitu sama adik aku. Jadi ini kebun adik aku ya teman-teman.
sekarang udah di rumah, dia ada istirahat sore, udah mandi juga. Dan aku izin ngerekam dulu ke kebunnya ya teman-teman. Nah ini buncis. Jadi kebetulan di pasaran itu buncis lagi kosong juga ya teman-teman. Mungkin sih karena emang cuaca ekstrim, jadi gampang tanaman itu gak bagus gitu teman-teman. Kayak ada sedikit masalah dalam pertumbuhannya dia gitu. Nah kalau misalkan teman-teman yang mau menanam dan ingin ditumpang sari juga, bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanam buncis nih, mau ditumpang sari dengan bayam, nah ini udah salah satu bukti bahwasanya kalau buncis ditumpang sari dengan bayam itu bisa ya teman-teman. Dan ini udah pada berbuah dan alhamdulillah subur ya teman-teman tanamannya. Masya Allah subur, walaupun bedengnya masih banyak rumputnya ya teman-teman, tapi buahnya udah mulai banyak gitu. Nah kalau untuk perawatannya sendiri, misalkan nih kalau di buncis teman-teman nih ada ulet gitu, nah teman-teman harus menyemprot pestisida yang kayak memberantas ulet gitu ya teman-teman. Jadi kayak mengurangi lah istilahnya, mengurangi ulet itu gitu. Kadang di buncis itu banyak banget uletnya ya teman-teman. Dia tuh uletnya kayak kecil-kecil gitu, kayak yang makan kacang juga sih kalau aku perhatikan gitu. Jadi ulet yang makan kacang sama makan buncis itu kayak sejenis deh gitu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, kalau misalkan di tanaman buncis teman-teman nih ada hama seperti ulet gitu, nah teman-teman harus menyemprot pembasmi ulet gitu. Kan banyak tuh obat-obatan yang bisa membasmi ulet gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan daunnya si buncis kena lonyot atau busuk gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus menyemprot supaya bakteri atau yang busuk itu bisa hilang gitu, nggak menyebar kemana-mana gitu. Ada obatnya gitu teman-teman, obatnya tuh ada. Jadi ayahku kalau nyemprot dia gitu, kadang kalau keluhannya itu dua-duanya dipakai. Seperti misalkan ulet ada, terus lonyot ada, ya dua-dua obat itu dipakai gitu ya teman-teman. Nah gitu ya. Begitu pula kalau ada masalah-masalah yang lainnya seperti kayak bunganya gitu nggak nyangkut gitu, nggak jadi buah, malah rontok gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman harus menyemprotnya dengan obat supaya bunganya itu jadi buah seperti ini ya teman-teman. Nah kadang walaupun dia berbunga banyak gitu, kadang rontok loh teman-teman. Setelah aku amati, aku perhatikan gitu ya. Jadi emang harus diperhatikan sekali ya teman-teman. Tanaman kita harus kita sayang juga supaya pertumbuhannya juga bagus gitu, karena tanaman juga butuh kasih sayang gitu teman-teman, bukan orang aja. Ya seperti itu ya teman-teman. Kayak udah mau maghrib loh teman-teman, jadi aku mau siap-siap pulang. Udah mulai gelap juga tuh, matahari udah mau tenggelam tuh mataharinya ya teman-teman. Kayak cukup aja tips-tips atau video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat, khususnya yang memiliki perkebunan atau yang mau berkebun ya teman-teman. Nah jadi yang pengen berkebun bisa mencontoh teknik yang kami pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tumpang sari bisa ya teman-teman, misalkan bayam mau tumpang sari dengan buncis bisa gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup sekian aja ya video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you on the next video and bye-bye.